Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah dua poin. Yang pertama ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 23 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Shadaqallahul aliyul azim. Pada kesempatan sebelumnya telah kami sampaikan mengenai tafsir dari ayat suci tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan al-qurba adalah keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Mereka adalah Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhum, yang pesannya adalah wajib bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mencintai mereka. Poin kedua, bahwasanya umat manusia dari sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah mereka pada 14 abad yang lalu hingga sekarang dan sampai hari kiamat nanti, mereka semua adalah umat beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dan tentulah serta pasti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyayangi dan memberikan perhatian yang besar kepada umatnya. Dalam arti bahwasanya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada umatnya lebih besar daripada kasih sayang umatnya kepada beliau. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tentulah diserukan agar menjalin hubungan dengan beliau sebagai nabi kita, sebagai perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pensyafaat bagi umatnya di hari kiamat nanti. Dari sini terlontar satu soal, bagaimana menjaga hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan banyak riwayat yang menerangkan tentang hal ini, diantaranya di dalam kitab Al-Jami'us Sahih atau yang kita kenal dengan Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari. Juz ketiga terbitan Ar-Risalatul Alamiyah, halaman 173, hadis nomor 3713, sebuah riwayat yang sanadnya sampai pada An Abi Bakrin radhiyallahu anhum. Dari Abu Bakar, ia menyampaikan, Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi fi ahli baitihi, yang artinya jagalah hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan cara menjaga hubungan dengan keluarganya, ahlul baitnya. Di sini kita ingin mengetahui lebih jelas maksud dari hadis tersebut, dapat kita rujuk di dalam kitab Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, juz ke-7 terbitan Darul Hadis Kairo, halaman 92. Ibnu Hajar dalam kitabnya ini menjelaskan, qauluhu urqubu Muhammadan fi ahli baiti, perkataan Abu Bakar tersebut, yukhatibu bidzalikan nasa wa yusihim bihi, ia berpesan kepada orang-orang dengan demikian itu, yakni dengan cara menjaga hubungan yang baik dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan mewasiatkan kepada mereka dengan itu. Wal muraqabatu lisyai'i al muhafadatu alaihi, sedangkan arti daripada muraqabah ialah berarti memeliharanya. Yaqulu ihfazuhu fihim, wahai orang-orang, jagalah beliau sallallahu alaihi wa alihi pada mereka, yakni ahlul baitnya. Bahwasanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi menjaga
beliau terletak pada menjalin hubungan yang baik dengan ahlul baitnya. Fala tu'dhuhum wala tusi'u ilaihim, maka jangan sakiti mereka, jangan sakiti ahlul baitnya, dan jangan berbuat keburukan terhadap mereka. Inilah pesan dari Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengenai ahlul bait Nabi, agar kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dan sekiranya di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tidak mengindahkan wasiat itu, akan menerima akibatnya sebagaimana penjelasan di dalam Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim, terbitan Al-Maktabul Islami, halaman 608, hadis nomor 1552. Ibnu Abi Asim membawakan sebuah riwayat yang sanadnya sampai pada An Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, inni sa'altullaha lakum salasan. Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian 3 perkara. An yuthbita qaimakum. Yang pertama, permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kalian yang telah masuk Islam. Wa yahdi dhallakum, dan memberi petunjuk serta hidayah bagi orang yang sesat di antara kalian. Wa an yu'allima jahilakum, dan agar mengajari orang yang bodoh di antara kalian. Wa an yaj'alakum jawda'a najda'a ruhama, dan yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian orang-orang yang dermawan, mulia, dan penyayang. Falau anna rajulan saffa bainar rukni wal maqami, sekiranya seorang laki-laki berdiri di antara rukun dan maqam. Fasalla wa qama, dia melaksanakan salat dan bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma laqiyallaha azza wa jal, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yantaqisu ahla baiti Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi, namun dia merendahkan keluarga Nabi, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dakhalan nar, niscaya orang itu masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dari riwayat-riwayat dan penjelasan yang telah kita simak tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan mengaku cinta kepada beliau dan ingin menjaga hubungan yang baik dengan beliau, hal itu akan terwujud dengan menjalin hubungan yang baik dengan ahlul baitnya, dengan keluarga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dengan kata lain, mencintai mereka sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 23 tadi, yang penafsirannya telah kami sampaikan di kesempatan yang lalu, bahwasanya mereka adalah Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dengan mencintai mereka dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka, berarti menjaga hubungan yang baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Atau jika tidak, maka akan berakibat sengsara di akhirat nanti, sebagaimana riwayat yang telah kita simak bersama-sama tadi, dengan menyakiti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal yang berakibat kesengsaraan di hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita selalu cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.